Halo, saya Fernando Hakim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum ke-10 yang sudah dipelajari. Pada praktikum 10 kita mempelajari tentang list view menggunakan custom adapter serta membuat view pager untuk welcome screen. Nah, penjelasan umum untuk tugas. Nah, untuk penjelasan umum untuk tugas yang akan saya kerjakan atau yang sudah saya kerjakan, yaitu membuat sebuah welcome screen yang nantinya akan muncul setelah splash screen selesai. Jadi saya akan muncul akan muncul welcome screen. Nah, pada welcome screen activity ini menampung sebanyak 4 fragmen yang nantinya akan ditampilkan melalui view pager. Nah, fungsi view pager itu nantinya akan juga digunakan pada welcome screen activity tersebut. Nah, sementara untuk fragment adapter ini nantinya akan digunakan untuk memilih list fragment yang akan ditampilkan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua pada tugas, yaitu membuat tampilan list view menggunakan adapter yang dibuat sendiri atau custom adapter. Nanti isinya akan sesuai dengan tema masing-masing project. Nah, di fragmen tersebut di sini saya buat berupa message. Nah, nantinya akan menggunakan adapter serta model seperti yang sudah dipelajari pada praktikum 10. Nantinya di sini bakalan diisi oleh berbagai macam list yang memiliki 4 atribut seperti itu. Secara singkat seperti ini, ada 4 atribut seperti nama, lokasi, deskripsi, dan menggunakan gambar. Nah, untuk message untuk pada gambar nantinya minimal 4 menggunakan URL atau gambar dari website luar. Nah, di sini saya menggunakan beberapa foto dummy yang mana juga dari internet untuk masing-masing foto daripada list daripada message ini yang sesuai dengan tema saya, yaitu travel. Nah, sini saya menerapkan beberapa destinasi travel seperti Bali, Kyoto, Paris, New York, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja. Berikutnya saya akan menjelaskan secara rinci yang pertama, yaitu mengenai list view. Yang pertama yaitu mengenai view pager setelah splash screen. Nah, view pager setelah splash screen ini, pada step yang pertama saya menerapkan pada splash screen tentunya terlebih dahulu. Nah, di splash screen ini saya akan masuk langsung ke welcome screen activity. Nah, jadi nanti setelah splash screennya selesai akan melakukan intent atau berpindah ke welcome screen activity. Nah, selanjutnya untuk di welcome screen activity ini menampung 4 fragmen tadi, yaitu fragmen 1, fragmen 2, fragmen 3, dan fragmen 4. Nah, dari fragmen list tadi yang sudah diinisialisasikan di sini, yang ini fragmen 1, fragmen 2, fragmen 3, dan fragmen 4 nantinya akan diinisialisasikan di sini. Kemudian ketika
jika ini fungsi binding.indicator ini merupakan untuk menyesuaikan, yang mana nanti ada fungsi seperti di bawah, seperti indikator itu. Ketika dotnya bulat maka menandakan masing-masing halaman lainnya. Ketika di slide nantinya yang sedikit berbentuk seperti horizontal seperti itu merupakan page yang sedang atau fragmen yang sedang dibuka. Nah, sedangkan untuk fragmen adapter di sini ini untuk memilih fragmen mana yang nantinya dengan adapter ini menentukan fragmen mana yang ditampilkan seperti itu. Nantinya akan digabungkan fungsinya di dot indicator ini ya, menggunakan adapter juga view pagernya seperti ini, sehingga pada view pager itu menampilkan dengan adapter ini menampilkan list, salah satu list dari fragmen yang sudah dibuka tadi, yang sudah diinisialisasikan pada fragmen list seperti ini. Nah, jadi ketika salah satunya dibuka maka akan terdapat dot indicator di bawah seperti itu, akan menampilkan jika dibuka seperti ada garis vertikal, sementara jika fragmen tersebut masih tertutup atau tidak tertampilkan maka akan ada dot indicator seperti itu. Nah, untuk fragmen adapter mungkin hanya untuk ya menentukan posisinya tadi ya, fragmen yang sudah, jadi posisinya itu berurut seperti yang sudah diinisialisasikan di sini fragmen 1. Nah, jadi seperti itu urutannya. Ketika sudah diangkut nilai dari variabel fragmennya, fragmen mana yang akan digunakan pada posisi berapa, maka adapter tersebut akan menampilkan dengan fungsi view pager yang sudah diinisialisasikan seperti ini. Jadi posisi atau nilai dari variabel tersebut yang isinya merupakan fragmen-fragmen 1 sampai 4 akan ditampilkan dengan view pager. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan di bagian fragmen 1 sampai 4 ya. Di fragmen 1 sampai 3 ini hanya seperti hanya layout biasa tidak, ini hanya penjelasan mengenai aplikasi saja, halaman-halaman tentang aplikasi 1, 2, 3 seperti ini. Untuk layoutnya dapat kita lihat, ini hanya ada welcome, tentang aplikasi, fitur. Nah, untuk yang 4 sedikit berbeda, yaitu memiliki fungsi button, dan yang mana nantinya ketika button dan tersebut ditekan akan berpindah ke main activity, atau sini saya membuat berpindah ke front activity sesuai dengan aplikasi yang ada pada komputer saya. Jadi nantinya ketika menggunakan fungsi set on click listener, ketika button dan tersebut ditekan maka akan berpindah ke front activity. Dengan itu saya juga mengakhiri atau menutup welcome screen activity tadi. Nah, begitu. Mungkin untuk welcome screen activity. Nah, di sini hanya penerapan tadi ya, viewpagers.indicator dari luar sebenarnya, dari eksternal, fungsi eksternal. Begitu juga viewpager bawaan dari Android Studio seperti itu. Mungkin itu saja untuk di XML-nya, hanya penerapan fungsi-fungsi dari penerapan dari komponen-komponen merupakan
merupakan penerapan dari komponen-komponen yang kita gunakan pada tugas seperti DOS Indicator yang sudah saya jelaskan tadi di bagian welcome screen, dan juga view pager yang sudah saya jelaskan juga tadi untuk menampilkan keempat fragmen tersebut. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari welcome screen. Berikut saya akan langsung demonstrasikan welcome screen. Nantinya dari splash screen ini akan mengarah ke front activity yang sudah saya terapkan tadi seperti ini. Maaf, ini yang pertama setelah splash screen akan menampilkan welcome screen activity terlebih dahulu, kemudian seperti ini welcome. Nah, pada fragmen 1 sampai 3 hanya berisikan tentang aplikasi, sementara pada fragmen keempat terdapat tombol dan yang jika ditekan akan dialihkan ke front activity untuk aplikasi saya seperti itu. Ini front activity saya seperti itu. Nah, ketika kembali aplikasi juga tidak akan muncul karena saya sudah menyelesaikan, karena saya sudah menggunakan fungsi require activity finish tadi, sehingga tidak dapat kembali kepada fragmen tadi. Jadi aplikasi tersebut jika dibuka dan sudah diselesaikan tadi menekan tombol dan pada fragmen keempat, maka ketika tombol dan ditekan activity welcome screen tersebut sudah diselesaikan atau ditutup seperti itu. Mungkin itu saja pendemonstrasian pada aplikasi saya untuk welcome screen seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang list view yang sudah saya buat. Nah, untuk list view terdapat fragmen message. Nah, fragmen message ini berisi penginisialisasian untuk message model ini. Ini merupakan atribut-atribut yang sudah saya inisialisasikan pada message model seperti ini. Jadi pada data class yang sudah saya buat di message model terdapat 4 variabel seperti nama, lokasi, deskripsi, dan image URL yang nantinya dari masing-masing variabel tersebut diinisialisasikan di fragmen message seperti ini sesuai pada tema saya yaitu travel. Nah, di sini saya menerapkan masing-masing dari variabel-variabel tersebut atau atribut-atribut tersebut seperti nama, Bali, lokasi Indonesia, deskripsi, dan gambar, link gambar yang dapat dari website eksternal seperti itu. Nah, terdapat lagi fungsi lain seperti nah, untuk di on view created ini saya menggunakan adapter yang sudah saya buat message adapter ini. Jadi pada saat fragmen message ini dibuka akan menampilkan list message item seperti ini yang sudah diterapkan di adapter. Nah, jadi nantinya pada fragmen message ini akan menampilkan list message item seperti itu. Jadi pada adapternya sendiri seperti ini, item message yang sudah saya terapkan di layout seperti ini, item message yang sudah saya inisialisasikan yang terdapat 4 atribut tadi yang sudah saya jelaskan, 4 atribut sesuai soal. Kemudian nantinya akan pada adapter akan diambil nilai dari variabel tersebut
seperti itu. Nah, ini dia variabelnya image view, text name, text location dan text description yang nantinya akan dikenali di sini pada bagian ini, pada bagian message list seperti itu. Jadi nantinya item message ini diambilkan untuk message nantinya akan dikenal pengambilan nilai-nilainya pada fragment message, serta message model ini juga digunakan pada fragment message untuk penginisialisasian pada message listnya. Jadi untuk nilainya dari message adapter tadi, sementara untuk susunan strukturnya dari message model seperti itu untuk fragment message. Nah, selanjutnya jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit juga secara detail. Untuk ini akan menampilkan dari luar seperti itu, glide with load message image URL. Jadi image URL ini akan diambil dari luar seperti itu, yang sudah ada pada ini message model tadi seperti itu. Untuk text name, nama, jadi masing-masing nilainya nanti bakalan terbaca di message model seperti itu. Nah, saya juga menggunakan fungsi set on click listener ya, nanti akan menampilkan snack bar seperti itu. Jadi pada saat saya menekan salah satu daripada list view tersebut, nantinya akan menampilkan yang mana yang ditekan pada list tersebut seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan jelaskan lagi tentang item message. Di sini saya menggunakan beberapa komponen-komponen ya. Seperti ini dapat dilihat saja. Jadi list view-nya ini nanti akan menampilkan 4 atribut ini, image view, text view, text view, text view. Nah, mungkin untuk fragment message di sini hanya menerapkan list view saja sebagai wadah, mungkin seperti itu. Untuk masing-masing item yang tadinya sudah diinisialisasikan di file Kotlin fragment message serta fragment message serta item message XML ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terakhir saya akan mendemonstrasikan untuk pada bagian list view seperti ini. List view saya berada pada bottom navigation yang saya letakkan di sini seperti itu. Nah, di sini juga akan tampil seperti itu dengan 4 komponen tadi atau 4 atribut yang diminta pada soal. Bali, Indonesia, Pulau Tropis merupakan text view, dan yang terakhir merupakan gambar. Dan ketika ditekan akan muncul snack bar, kamu memilih dan nama variabelnya Kyoto, Paris, dan lain-lain seperti itu. Jadi terdapat 20 komponen, 20 list di sini dengan 4 atribut serta komponen-komponen yang menggunakan gambar dari website luar seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.